Selamat datang di SMA Negeri 9 Jeneponto, sekolah yang berbasis negeri yang memiliki segudang pencapaian dan prestasi membawa SMA Negeri 9 Jeneponto menjadi sekolah favorit di Kabupaten Jeneponto. Sekolah yang dibangun pada tahun 2007 ini yang dulunya dikenal sebagai SMA Negeri Khusus Jeneponto kini berganti nama menjadi SMA Negeri 9 Jeneponto. SMA Negeri 9 Jeneponto adalah sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka. Guru-guru yang selalu membimbing dan memberikan dukungan kepada siswa-siswi SMA Negeri 9 Jeneponto menjadi dorongan bagi siswa-siswi untuk mengembangkan bakat yang mereka miliki. Beberapa program yang ada di UPTD SMA Negeri 9 Jeneponto seperti pemeriksaan atribut, kegiatan apel yang dilaksanakan setiap harinya yang diawali dengan literasi Al-Quran, apel pagi yang dirangkaikan dengan baca hening, English Day, Local Day, senam bersama, sarapan pagi bersama di lapangan, dan melaksanakan salat berjamaah. Beberapa ruangan yang ada di SMA Negeri 9 Jeneponto seperti ruang guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Syamsuddin SPDI. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024-2025 K2 di Institut IAIN Negeri Manado. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran yaitu tema kewirausahaan, topik yaitu membuat keripik pisang di kelas 11 Amisya di UPT SMA Negeri 9 Jeneponto. Assalamualaikum. Baik, sebelum kita memulai mata pelajaran agama kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan, saya memeriksa keadaannya dulu. Andi periksa. Abdurrahman, Insyira, Muhammad Raihan, Nur Inayah, Surya Cipta,
Yang terakhir Salva. Oke, berapa orang yang tadi tidak hadir? Semoga insya Allah yang tidak hadir diberi kesehatan dan insya Allah bisa kembali bergabung. Insya Allah. Oke, selanjutnya saya mengajak kepada semuanya, mari kita merenungkan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Kepada anak semuanya, silakan berdiri dulu. 3. Kita lanjut, yaitu tujuan pembelajaran kita tentang persiapan P5 kita, yaitu yang pertama tentang mengenal bahan dan alat. Ya, peserta ini diharapkan tepat mengetahui bahan-bahan yang dibutuhkan dalam membuat teknik pengolahan makanan. Peserta didik dapat memahami cara mengolah pisang menjadi keripik. Ya, bagaimana sebentar kita praktekkan itu. Yang kedua adalah mengasah kreativitas dalam penyajian dan bumbu. Ya, nanti bagaimana caranya memberikan bumbu itu keripik pisang itu. Yang selanjutnya adalah penerapan prinsip kebersihan dan keamanan pangan. Jadi kita tempat-tempat di samping kiri kanannya bahkan semuanya harus bersih ya, supaya kita tetap sehat. Yang selanjutnya adalah pengenalan proses produksi dan pemasaran, dan apabila sudah ada hasilnya maka baik. Tentang pertanyaan pemantik, saya bertanya kepada semuanya, yaitu deskripsikan apa itu kewirausahaan. Ada yang bisa? Saya bisa. Oh, baik. Sarah dong. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Ustaz. Jadi menurut saya itu pribadi, kewirausahaan adalah proses menciptakan dan mengelola suatu usaha atau bisnis dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan dan manfaat. Nah, adapun yang dinamakan seorang wirausaha atau biasa juga disebut entrepreneur adalah individu yang memiliki inisiatif, kreativitas, dan kemampuan untuk menghasilkan suatu barang yang disukai oleh konsumen. Oke, baik. Pasal luar. Apa yang kamu ketahui tentang keripik pisang? Ada yang bisa? Allah luar biasa. Coba Andi Sakinah. Jadi yang saya ketahui tentang keripik pisang itu Ustaz, keripik pisang merupakan makanan ringan yang terbuat dari pisang yang kemudian dipotong tipis-tipis lalu digoreng hingga renyah. Nah, untuk bahan-bahan utama dari keripik pisang sendiri itu Ustaz, ada pisang yang teksturnya itu kayak berdaging full Ustaz, kemudian ada minyak goreng dan perbumbuan Ustaz. Kemudian untuk cara pembuatan dari keripik pisang sendiri, yang pertama yaitu pemilihan jenis pisang. Jadi jenis pisang yang kita gunakan itu pisang yang tidak terlalu matang agar hasilnya nanti tidak lembek Ustaz ketika digoreng. Kemudian yang kedua yaitu pemotongan pisang. Jadi pisang tersebut itu dipotong atau diiris tipis-tipis Ustaz. Kemudian dilakukan perendaman. Untuk perendamannya sendiri kita bisa memberikan bumbu seperti garam ataupun sejenisnya agar tidak terjadi perubahan warna Ustaz. Kemudian yang terakhir yaitu penggorengan Ustaz. Nah, setelah direndam, pisang tersebut ditiriskan kemudian digoreng hingga renyah Ustaz. Dan yang terakhir pemberian bumbu dengan berbagai variannya Ustaz. Ada pisang balado, pisang manis, kemudian ada pisang gasaki juga Ustaz. Baik, Masya Allah. Untuk mengelola, mengembangkan dan menghadapi tantangan dalam menjalankan sebuah usaha. Inilah pengertian tentang kewirausahaan. Yang selanjutnya adalah langkah-langkahnya adalah persiapan pisang dulu. Seperti apa yang dikatakan teman kita tentang bagaimana itu persiapan pisang. Yang pertama adalah pilih pisang kepok yang sudah matang tapi tidak terlalu matang ya. Yang kedua adalah kupas pisang dengan iris tipis-tipis sekitar 1 sampai 2 mm ya.
kecil. Nanti 10 sampai 15 menit. Ya, kita rendam dulu sebentar. Yang selanjutnya setelah direndam, bila dibilas irisan pisang. Bila kita mau goreng ya, panaskan dulu minyak itu. Ya, panaskan ya. Kalau sudah panas dan apinya itu sedang, jangan api membara. Ya, kalau sudah panas maka kita langsung iris. Tapi dari air pisang itu yang sudah direndam ya, langsung iris. Secepatnya minimal 1 buah, secepat. Supaya cepat prosesnya itu bagus. Insyaallah ya, bisa sebentar? Oke, serius. Karena saya sudah jelaskan tentang bagaimana proses-proses persiapan itu keripik pisang. Semoga semuanya insyaallah sudah bisa dipahami. Sudah bisa dipahami? Bisa? Bisa. Baik, saya beri kelompok. Di sini kelompok. Kelompok? Iya. Apakah siap, Pak Ustaz? Siap. Ada pertanyaan? Iya. Oke, kalau tidak pertanyaan. Ini sudah bisa ini ya. Insyaallah ini sudah bisa diambil buat kerupuk insyaallah. Semoga bermanfaat, luar biasa. Kita sudah menanam, sudah tahun lalu persiapan itu memang P5. Alhamdulillah insyaallah. Inilah yang kami gunakan sudah 1 tahun lebih. Kami tanam itu 2024 awal. Alhamdulillah sudah ada buahnya dan insyaallah itu sudah bagian ujung sudah bisa digunakan insyaallah. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita di kebun sekolah. Alhamdulillah kita bisa nikmat hari ini. Kita alhamdulillah sebagai kebun, insyaallah sudah banyak buahnya ini. Buah dan insyaallah sudah bisa digunakan untuk P5 itu membuat keripik pisang. Dan lebih lanjutnya saya serahkan kepada para siswa bertanya kepada Bunda. Silakan. Saya satu. Siap. Izin bertanya Pak, apakah ini sudah bisa dibuat kerupuk pisang Pak? Yang ini Pak? Iya, bisa. Bisa. Oh, kalau masih begini Pak, sudah bisa? Belum. Oh. Masih muda. Kayaknya ini masih kecil Ki. Masih muda. Jadi seperti ini sudah bisa Pak ya? Iya, bisa. Bisa tebang gini. Bisa begini sih. Oke, makasih banyak. Tiap-tiap kelompok yang saya tunjuk agar kiranya ke depan untuk mengambil bahan-bahan yang sudah disiapkan. Silakan, mana kelompok 1? Berapa? 2, 3. Kelompok 1, coba. Naik. Baik. Oke, ambil kelompok 1.
produksi dalam artian yaitu proses penggorengan pisang menjadi kerupuk pisang. Insyaallah pada tiap-tiap kelompok agar kiranya disampaikan apa-apa yang Anda lakukan selama tes ini. Kepada silakan. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari pembuatan keripik pisang kami. Nah, yang pertama itu kami akan menjelaskan bagaimana cara prosedurnya terlebih dahulu. Akan dijelaskan oleh saudari kami, Naya Asila. Jadi pertama itu kita harus memilih pisang yang tidak terlalu matang atau mentah. Setelah itu kita membuka kulit pisang itu, lalu kita merendamnya dengan air garam. Setelah itu kita tiriskan, kita pisahkan dari airnya. Setelah itu kita panaskan minyaknya, lalu pisangnya itu kita potong-potong langsung dari wajannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Insia. Kemudian itu coklat dan minyak itu dilelehkan atau ditim di atas air. Kemudian untuk membuat ini perlu kerjasama yang cukup bagus dan sangat kompak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Caca. Setelah itu, setelah coklat dilelehkan, kita campurkan dengan keripik yang telah digoreng dengan cara digoyangkan di sini. Nah, dari inti pada itu kelompok kami bekerja sama dengan cukup baik karena dari semua prosedurnya kami membagi-bagi. Ada yang di bagian memasak, ada yang di bagian pemakingan, dan ada juga di bagian pemberian rasa. Mungkin itu saja, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke. Baik, selanjutnya kelompok 2 yaitu bagian warna atau rasanya yaitu balado ya. Kepada kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dari hasil kerja kami yaitu membuat pisang rasa balado. Yang pertama dijelaskan oleh saudari Deasi. Nah, baik, untuk tahap pertama itu kita harus memilih pisang yang tidak terlalu matang atau mentah. Kemudian setelah itu kita kupas pisangnya, lalu direndam ke dalam air. Terus diberikan garam dan pengembang atau baking soda. Nah, setelah itu kita panaskan minyaknya. Jadi pisang yang sudah direndam di air garam itu kita potong tipis-tipis, lalu selanjutnya kita goreng hingga kuning keemasan. Setelah pisangnya sudah digoreng, kita pisangnya lalu campurkan dengan bumbu balado dengan cara diaduk, lalu dimasukkan ke dalam kemasan. Baik, kelompok kami membagi-bagi setiap orang dengan tugasnya. Ada yang mengupas kulit pisang, ada yang menggoreng, dan ada yang mempacking. Baik, mungkin itu saja dari kelompok ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu kelompok 3 yaitu kerupuk pisang yang ori. Kepada kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan cara pembuatan dari kerupuk pisang original ini. Nah, yang pertama itu kita memilih pisang dulu. Pisangnya itu tidak boleh yang matang. Kita memakai pisang yang agak mengkal. Terus setelah itu kita mengupas pisang
pisangnya, kemudian direndam menggunakan air garam dan baking soda. Setelah direndam lebih lama, lalu ditiriskan, mengambil wadah lain untuk dipindahkan. Lalu setelah itu disiapkan wajan untuk menggoreng dan menyiapkan minyak. Setelah minyaknya panas, lalu pisang itu dipotong-potong di atas wajan, lalu digoreng sehingga warnanya matang. Nah, setelah pisangnya matang atau sudah warna golden brown, itu diangkat, ditiriskan minyaknya terlebih dahulu. Setelah ditiriskan, pisang tersebut dipindahkan ke suatu wadah, yang dimana setelah itu kita memberikan garam untuk menambahkan sebuah rasa yang mungkin disukai oleh konsumen. Nah, setelah itu wadah tersebut kita goyangkan untuk mencampur ratakan pisang dengan rasa garam tersebut. Nah, setelah pisang tersebut dipecahkan, pisang tersebut di-packing dengan kemasan yang telah disediakan. Nah, setelah pemackingan, mungkin ini sudah bisa diperjualbelikan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Dan satu lagi, kami menyampaikan bahwa kami membuat ini dengan kerjasama tim yang sangat baik, karena semua anggota kelompok kami itu bekerja sama dengan baik. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami presentasikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang tadi kita sangat memuaskan. Semoga insya Allah untuk penjualannya ini bisa maksimal, bisa kita realisasikan di terutama adik-adiknya ya, insya Allah. Untuk itu mari kita melakukannya, yaitu menjual di kelas-kelas lain kita. Siap ya? Langsung dicoba. Banyak. Rasanya terasa enak. Oke. Enak sekali nih. Baik, insyaallah tadi Anda semuanya sudah keluar untuk menjual hasil apa yang Anda lakukan, yaitu menggoreng pisang ya. Dan saya mau bertanya bagaimana respon dari pembeli itu kepada kelompok 3. Saya serahkan apa-apa yang disampaikan oleh siswa. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi respon dari pembeli itu sangat baik Ustaz, yang dimana pembeli tersebut memberikan respon bahwa keripik itu sangat gurih, lezat, dan juga coklatnya itu sudah sangat pas Ustaz, sehingga itu sudah cocok untuk diperjualbelikan dengan harga seperti yang diberikan. Masya Allah. Baik. Yaitu kelompok 1 dari pembaliknya dari Dewan Guru kepada kelompok 1 Desa. Baik, terima kasih atas kesempatan Ustaz. Jadi respon dari guru-guru itu sangat baik, di mana guru-guru itu Ustaz sangat terbuka dengan kami, dan katanya itu keripik pisang kami itu sangat enak, gurih dan lezat, dan keripik pisang kami ini sangat layak untuk dijual di lingkungan sekolah Ustaz. Masya Allah. Baik.
apa yang kita lakukan pada hari ini, yaitu menggunakan P5 membuat keripik pisang. Semoga insya Allah anakku semuanya bisa berusaha. Suatu saat nanti Anda pada kuliah, bukan halnya bila kita nanti cari pekerjaan kembali kita mendapatkan, maka bisa buat usaha walaupun buat keripik pisang ini insya Allah sangat menghasilkan. Ini sangat luar biasa dan anakku berarti sudah bisa buat usaha insya Allah ya. Sebelumnya saya akan bertanya kepada semuanya, apakah membuat kerupuk pisang ini sangat memuaskan tak? Sangat memuaskan. Itu insya Allah mari kita tutup pertemuan kita kali ini. Semoga insya Allah apa-apa yang kita lakukan mulai dari awal, yaitu sebagai pisang itu sampai penebangan, sampai pembuatan, dan bahkan sampai penjualan bermanfaat bagi kita semua. Dan mari kita tutup bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.